Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Firdaus dari kelas R6N MPM 2022 4350 1363. Di sini saya akan mempresentasikan uh, mini project data mining saya yang berjudul analisis dengan model regresi linear untuk estimasi harga saham studi kasus Lockheed Martin. Latar belakangnya, meningkatnya konflik di wilayah Timur Tengah menyebabkan kekhawatiran tentang perdamaian dunia. Tetapi di tengah kekhawatiran tersebut ada beberapa pihak yang mengambil keuntungan. Contohnya perusahaan alutsista seperti Lockheed Martin yang dilisted di Bursa Efek New York sebagai LMT, yang terkadang menunjukkan tren positif saat konflik sedang terjadi karena ada akuisisi dari pemerintahan. Kemudian rumusan masalah dan tujuannya. Yang pertama itu bagaimana perkembangan harga saham Lockheed Martin di tengah meningkatnya konflik global. Dapatkah model regresi linear digunakan untuk memprediksi harga saham Lockheed Martin di masa depan? Kemudian tujuannya itu menganalisis tren historis harga saham Lockheed Martin dan mengidentifikasi pengaruh kondisi geopolitik terhadap pergerakan harga sahamnya. Kemudian tujuan kedua, membangun model regresi linear sederhana untuk memprediksi harga saham Lockheed Martin di masa yang akan datang berdasarkan data historis. Kemudian datasetnya saya ambil dari Kaggle, dari link ini. Kemudian jumlah barisnya 6117. Kemudian ada attribute date, open, high, low, close, adjacent close, dan volume. Fitur variabel, karena kita ingin memprediksi harga, maka kita ambil dua data, yaitu yang pertama data tanggal untuk variabel X-nya, di mana waktu akan terus bertambah. Kemudian variabel dependennya adalah variabel harga close. Close di sini maksudnya adalah harga tutup saat bursa efeknya tutup. Ini ada contoh datanya. Kemudian saya akan lanjutkan saja ke program di Google Colab saja. Langkah selanjutnya. Yang pertama yaitu menambahkan library yang dibutuhkan itu Pandas untuk data, kemudian NumPy untuk angka-angka array, kemudian Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, kemudian sklearn buat linear regression sama buat training datanya, kemudian ada buat standarisasi datanya. Pertama kita import data dari Kaggle Hub. Kita bisa dengan import, kita load dulu sebentar. Kita load dulu, kemudian kita load data dengan import data Kaggle Hub. Kemudian kita tinggal taruh path yang digunakan. Kemudian data diketahui, sudah diketahui pathnya. Kita import OS untuk mengetahui pathnya di mana. Jadi kita tinggal kita load CSV-nya ke path yang ini, CSV path. Kemudian kita memuat datanya ke data frame dengan Pandas, yaitu df sama dengan pd.read csv path. CSV path-nya ada lmt.csv. Kemudian kita ketik df untuk menampilkan datanya. Berikut datanya. Kemudian kita melakukan eksplorasi data untuk melihat apakah ada nilai kosong atau ada data yang outlier, maksudnya nilai nol atau outlier. Pertama kita describe untuk nilai jumlah datanya, count-nya. Di sini tidak sama semua, 6100 sama, kemudian rata-ratanya tidak ada yang aneh, kemudian standar deviasi, nilai minimalnya tidak ada terlalu kecil atau tidak ada minus, kemudian kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3-nya, kemudian nilai maksimumnya. Tidak ada yang terlalu tinggi, yang terlalu ekstrim. Kemudian kita mencari nilai yang 0 dan menggunakan df is 0. Sehingga kita ketahui tidak ada yang nilai 0. Kemudian kita memilih fitur. Yang pertama kita backup dulu datanya jika mungkin diperlukan lagi. Kemudian kita pilih secara eksplisit def, date, dan close.
kemudian kita tampilkan 5 data, maka tertampil date dan close. Kemudian kita ubah kolom date ini menjadi date time yang dan diurutkan. Jadi ini def date ke date time. Jadi ini belum data yang ini itu belum masih ke string date itu menjadi nilai tanggal yang sebenarnya. Kemudian kita values-nya kita sort dan berhasil. Kemudian kita memilih data price-nya yaitu log price. Di sini kita pilih jadikan di dalam numpy np, memilih datanya. Kemudian fitur targetnya udah kita tentuin yaitu close dan date seperti yang saya bicarakan. Kemudian di sini data X ordinalnya adalah date ordinal date, kemudian Y-nya log price itu close yang sudah kita pilih. Kemudian kita standarisasi pakai standard scalar data X-nya. Kemudian datanya kita bagi menjadi training dan testing. Di sini test size-nya 0,2, artinya 20% training, 80% sisanya bukan data testing. Kemudian kita buat model linear regression-nya pakai tadi, diimport tadi scikit-learn. Kemudian kita masukkan nilai prediksinya, itu x-test-nya tadi yang kita sudah bagi di sini, x-test. Kemudian kita menyimpan nilai koefisiennya yaitu intercept model.intercept ini underscore dan juga model.coefficient. Maka kita kembalikan nilainya menjadi ke nilai sebenarnya tadi sudah kita. Kemudian kita mengubah lagi formatnya ke tadi yang tes menjadi data yang biasa. Kemudian kita setelah kita mengetes dan training modelnya, maka kita melakukan evaluasi dari model tersebut. Kemudian nilai evaluasi modelnya kita akan masukkan sudah didapatkan yaitu mean absolute errornya 0,17, mean square errornya 0,05 dan root MSE-nya 0,02554 dan R square-nya 0,92 atau 92%. Kemudian mean absolute percentage error-nya MAPA 18,75%. Kemudian kita masukkan ini dalam tabel. Itu pertama setelah diuji metrik yang diukur yaitu tadi mean absolute error, rata-rata antar prediksi dan nilai sebenarnya dalam skala log sekitar 0,18. Semakin kecil maka semakin baik, menunjukkan model cukup akurat. Kemudian mean square errornya 0,0508, nilai yang kecil menandakan bahwa kesalahan prediksi secara umum rendah. Kemudian RMSE-nya root mean 0,2254. Rata-rata kesalahan prediksi sedikit lebih tinggi dari mean absolute error-nya karena data yang digunakan data saham yang naik turun yang terkadang drastis. Kemudian R square-nya nilai 92,75%, berarti model sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara waktu dan harga saham. Kemudian ada mean absolute percentage error di angka 18,75%. Data dalam rentang bagus itu sekitar 11-20%. Berarti cukup baik untuk model sederhana, model regresi linearnya. Dan selanjutnya, kemudian kita akan visualisasikan nilai prediksi dan versus aktualnya. Jadi kita menggunakan import yang tadi seperti Matplotlib dan Seaborn. Pertama untuk figurnya 12,6. Kita menggunakan scatter. Kita sini untuk harga aktualnya, ini harga prediksinya, harga aktualnya sebagai biru, harga prediksinya sebagai warna merah. Kemudian di sini ada judulnya. Kemudian kita LT show, maka akan ditampilkan grafik diagram berikut. Kemudian kita akan visualisasikan datanya
visualisasi prediksi versus aktualnya. Pertama kita harus kasih label, itu pertama nilai aktualnya kita beri warna biru, terhadap prediksinya warna merah. Kemudian kita show. Nah, berikut ini data tanggalnya, maju kemudian harganya. Jadi visualisasinya garisnya bersinggungan dan pertambahannya hampir beriringan. Karena ini data saham, jadi titik saat naiknya atau rendahnya itu terkadang tidak bisa diprediksi. Jadi harus ada menggunakan model lain yang bisa melihat pola musiman. Kemudian kita bahas interpretasinya. Model yang dibangun menggunakan regresi linear menunjukkan kemampuan cukup baik dalam memprediksi tren harga saham berdasarkan waktu. Dengan nilai R-squared sebesar 92%, model ini mampu menjelaskan lebih dari 92% variasi harga saham Lockheed Martin, yang berarti hubungan antara waktu dan harga saham cukup akurat. Meskipun model bersifat sederhana, hanya menggunakan satu variabel tanggal, hasil prediksi dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan terkait pembelian atau penjualan harga saham. Kesimpulannya, regresi linear terbukti dapat digunakan sebagai metode awal dalam memprediksi harga saham Lockheed Martin dengan performa yang cukup baik. Meskipun sederhana, model ini berhasil menangkap tren umum pergerakan harga saham berdasarkan data historis. Kemudian sarannya untuk prediksi harga saham ini, kalau regresi linear itu masih terlalu sederhana, karena harga saham itu terkadang naiknya drastis, turunnya pun drastis. Jadi harus menggunakan metode yang menggunakan model time series seperti ARIMA atau LSTM, karena mampu melihat pola musiman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.